Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi untuk mata kuliah biokimia, yaitu tentang asam amino dan protein. Protein itu merupakan salah satu makromolekul yang menyusun makhluk hidup, sama seperti karbohidrat dan lipid, hanya saja protein mempunyai karakteristik tertentu yang tentu saja akan membedakan kekhasannya dengan protein dan lipid. Apa karakteristik dari protein? Yang pertama, protein itu merupakan makromolekul dengan berat molekul yang tinggi. Jadi di antara makromolekul yang lain, protein ini mempunyai berat molekul yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, protein itu tersusun dari rangkaian 20 jenis asam amino melalui ikatan peptida. Jadi satu jenis protein itu bisa disusun oleh berbagai jenis asam amino melalui ikatan peptida. Yang ketiga, protein itu menyusun lebih dari separuh sel. Nah, di materi sel kemarin kita sudah belajar tentang komposisi sel, dan komposisi yang paling besar itu adalah protein. Selanjutnya, yang keempat, setiap protein itu mempunyai jenis dan urutan asam amino yang khas. Jadi, satu jenis protein dengan protein yang lain itu mempunyai kekhasan asam amino masing-masing yang menyusunnya. Yang kelima, protein itu berperan dalam fungsi dan ciri organisme. Jadi, seperti apa wujud fisik dari suatu organisme itu tergantung dari protein penyusunnya. Organisme yang satu misal mempunyai rambut keriting atau mempunyai kulit berwarna putih atau yang berwarna gelap atau bermata bundar, maka perbedaan dari fisik antara satu organisme dengan organisme yang lain itu tergantung dari protein penyusunnya. Protein itu terbentuk dari penggabungan asam amino melalui suatu ikatan peptida. Jadi gugus fungsi dari asam karboksilat, ini di satu sisi asam amino, itu akan bergabung dengan gugus fungsi amina di satu sisi asam amino yang lain. Nah, penggabungan ini akan melepaskan suatu molekul H2O. Ini OH dan melepaskan H, kemudian OH dan AH ini bergabung membentuk H2O yang dilepaskan dalam reaksi penggabungan. Nah, kemudian gugus yang putus ini ya dari OH dan H dari N ini kemudian akan bergabung membentuk suatu ikatan peptida. Protein itu mempunyai fungsi yang juga penting ya. Selain karbohidrat dan lipid, protein itu merupakan makromolekul yang mempunyai peranan yang sangat banyak di dalam tubuh. Yang pertama, protein itu berfungsi sebagai senyawa struktural. Contohnya kolagen. Kolagen ini merupakan protein yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia. Jadi kolagen bersama dengan komponen-komponen yang lain itu membentuk komponen utama dari jaringan kulit dan jaringan penghubung. Kemudian selain kolagen, protein struktural yang lain itu contohnya adalah keratin. Nah, keratin ini banyak terdapat di dalam rambut atau bulu dan kuku. Kemudian ciri khas dari kolagen itu terdiri dari 3 polipeptida ya. Polipeptida itu dia asam aminonya tidak lebih dari 10 ya. Kemudian saling berpilin membentuk suatu triple helix yang tersusun dari 3 asam amino, yaitu glisin, prolin, dan alanin. Dan glisin ini menyusun hampir sepertiga dari struktur kolagen. Nah, kolagen ini menjadi pembangun tulang, gigi, sendi, otot, dan kulit. Ini adalah struktur kolagen. Tadi kolagen itu disusun oleh rangkaian 3 asam amino. Nah, ini adalah 3 asam amino yang kemudian berikatan, dia akan membentuk
helix ya, struktur helix, tapi ini tiga helix ya, ciri khasnya 3 helix. Kemudian kalau dilihat secara keseluruhan dia akan membentuk semacam fiber ya. Nah, ini disebut sebagai fiber kolagen. Lisin ini asam aminonya, kemudian prolin dan hidroksprolin. Nah, ini rangkaian struktur dari kolagen. Kemudian fungsi protein yang kedua itu adalah sebagai enzim. Enzim itu akan kita pelajari khusus nanti di bab khusus tentang enzim. Di sini sekilas saja bahwa enzim itu merupakan suatu biokatalisator. Dia fungsinya untuk mempercepat reaksi biokimia. Karena memang senyawa-senyawa organik itu khasnya reaksi yang terjadi itu sangat lambat, sehingga membutuhkan suatu katalisator, di mana katalisator ini berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi. Apalagi di dalam tubuh. Ketika tubuh itu memiliki gangguan enzim, maka akan terjadi gangguan proses metabolisme. Contoh enzim yang terbentuk dari protein itu ada enzim ribonuklease. Ini perannya nanti di dalam proses sintesis protein. Kemudian ada enzim tripsin. Yang ketiga itu protein sebagai hormon. Sama dengan enzim, hormon itu juga memiliki peranan yang sangat penting. Cuman enzim dan hormon ini berbeda fungsi, di mana enzim itu sebagai katalisator, hormon itu berfungsi sebagai pembawa informasi dari perintah satu sel ke sel yang lain. Nah, hormon ini juga menjadi bagian yang sangat penting di dalam proses metabolisme tubuh. Contohnya insulin. Nah, seperti kita tahu, gangguan hormon insulin itu akan menyebabkan tubuh kita tidak bisa mengolah glukosa dengan baik, sehingga akan menyebabkan terjadinya penyakit kekurangan glukosa dan kelebihan glukosa ketika memang insulin ini mempunyai permasalahan di dalam tubuh. Kemudian ada hormon paratiroid, ini yang berperan mengendalikan kelenjar fungsi dari tiroid ya. Kemudian ada protein transporter ya, dia fungsinya sebagai transport, jadi dia molekul transport. Contohnya adalah mioglobin, serum, dan albumin ya. Albumin ini banyak perannya di dalam mengangkut sebagai protein pengangkut ya di dalam plasma darah ya. Sehingga tanpa adanya protein ini, maka zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu tidak bisa berjalan atau tidak bisa sampai kepada organ-organ yang dibutuhkan. Kemudian protein gerak yang kelima. Protein gerak ini mengendalikan fungsi dari otot ya. Dia berperan dalam proses kontraksi otot dan proses motalitas sel, di mana yang banyak terlibat itu contohnya adalah aktin, ada filamen aktin, ada G-aktin, dan ada miosin. Jadi aktin dan miosin ya, ini yang berfungsi dalam proses pengendalian gerakan dari otot atau kontraksi dari otot. Dan yang keenam, ini protein sebagai imun atau pertahanan tubuh. Nah, ini yang kita kenal sebagai IgG, IgM, IgA, IgD, dan IgF. Nah, ini merupakan protein yang peranannya itu sebagai imun atau sebagai imunitas ketika tubuh kita itu diserang oleh benda asing, baik itu bakteri, virus, ya, mikroba, jamur, dan sebagainya, maka akan ada aktivitas atau tubuh itu akan menghasilkan protein yang disebut sebagai ini tadi ya. Selanjutnya struktur protein. Struktur protein itu ada 4 ya. Jadi ada struktur primer. Struktur primer itu merupakan struktur yang dia menyusun satu asam amino dengan asam amino yang lain membentuk rantai polipeptida. Jadi antara asam amino dengan asam amino yang lain ada ikatan yang menghubungkan yang namanya ikatan polipeptida. Nah, ini adalah ikatan dasar yang menjadi penyusun dari suatu protein. Yang kedua itu struktur sekunder. Nah, kalau struktur primer tadi itu dibentuk oleh ikatan peptida.
Kalau struktur sekunder ini merupakan ikatan antara rantai-rantai polipeptida dengan polipeptida yang lain, dan ini dihubungkan oleh suatu ikatan hidrogen. Struktur sekunder ini ada beberapa jenis atau ada beberapa tipe yang bisa dibentuk oleh struktur sekunder. Ada alpha helix, ada beta pleated, dan ada struktur tekukan. Dan ada lagi dia yang disebut sebagai random coil. Random coil ini memang strukturnya random karena tidak termasuk dalam ketiga struktur sebelumnya. Contohnya kolagen. Tadi sudah saya gambarkan struktur kolagen. Ini ciri khasnya dia membentuk struktur helix ya. Ini adalah perbedaan struktur alpha helix dan beta sheet, dan di sini terlihat ya ada bentuk helix dari alpha helix, dan di sini ada bentuk sheet atau seperti lembaran-lembaran. Dan ini kalau kita perbesar maka terlihat bahwa pembentukan alpha helix ini disusun oleh tulang punggung antara polipeptida yang satu dan polipeptida yang lain. Nah, ini sama. Beta sheet mungkin lebih terlihat. Di sini adalah rangkaian polipeptida yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga, sehingga membentuk lembaran-lembaran. Oke, yang ketiga adalah struktur tersier. Struktur tersier ini ciri khasnya dia akan membentuk lipatan atau lekukan, yang itu merupakan interaksi antara struktur sekunder tadi. Jadi rantai-rantai polipeptida pada struktur sekunder tadi yang sudah khas ya konformernya, ada yang bentuknya helix, ada yang bentuknya sheet, itu kemudian bergabung. Penggabungan ini kemudian akhirnya menyebabkan terjadinya tekukan dan lekukan. Nah, ini ikatannya biasanya distabilkan oleh ikatan hidrogen ya, ikatan disulfida, interaksi ionik, ada interaksi hidrofobik, dan ada interaksi hidrofiliknya. Tetapi memang ikatan yang paling bertanggung jawab dari pembentukan struktur tersier ini adalah ikatan hidrogen, dan ada ikatan hidrofobik di sini. Nah, seperti apa struktur ini? Bisa kita lihat, ini adalah gambaran dari struktur tersier protein. Nah, ini ya, ini adalah struktur dari sekunder tadi ya. Ini adalah struktur sekunder, dia membentuk semacam helix ya. Kemudian antara helix yang satu dengan helix yang lain. Nah, di sini ada interaksi ya. Inilah interaksi. Nah, interaksi ini yang kemudian menyebabkan tekukan di sini. Nah, tekukan di sini. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai interaksi atau pembentukan struktur tersier ya. Di sini ada side bright, jadi ada jembatan garam, ada hydrophobic interaction, ada interaksi hidrofobik, ada disulfida bright ya, ada interaksi antara sulfida, ionik disulfida. Nah, ini tadi hidrogen ya, ikatan hidrogen. Yang keempat itu struktur kuartener. Nah, struktur kuartener ini penggabungan dari struktur tersier. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Ini struktur yang paling tinggi. Ini yang menyebabkan kemudian molekul protein itu menggumpal ya. Tidak hanya menekuk tapi sudah membentuk semacam gumpalan ya. Dia menggambarkan hubungan antara tiap rantai polipeptida ya. Kemudian distabilkan oleh ikatan non-kovalen, misalnya ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan van der Waals ya. Ikatan-ikatan ini memang ikatan yang banyak berperan dalam interaksi antara senyawa-senyawa yang sifatnya non-polar ya, dan senyawa-senyawa yang sifatnya polar, yang itu khasnya pada senyawa-senyawa organik ya. Nah, ini bisa dilihat contoh dari molekul hemoglobin. Nah, di tengah-tengah ini ada iron ya. Iron itu besi. Jadi ada besi, ion besi di sini. Tengah-tengah ini sebagai Heme ya. Nah, ini adalah polipeptida yang satu, ini polipeptida yang lain. Nah, ini bergabung ya, 4 polipeptida ini bergabung melalui struktur kuartener, sehingga terbentuk terbentuk molekul yang namanya hemoglobin ya.
Nah, ini terlihat lebih jelas ya perbedaan antara struktur primer, struktur sekunder. Ini merupakan struktur primer. Nah, ini struktur sekunder. Ini adalah struktur tersier, dan yang ini ya, ini adalah struktur kuartener. Kemudian berdasarkan bentuknya, ini protein dibagi menjadi protein globular. Globular itu bentuknya dia seperti molekul hemoglobin tadi, dia membentuk apa namanya, bulat padat ya. Nah, ini beberapa contoh protein globular. Itu ada enzim, beberapa enzim, ada albumin, ada globulin, ada protamin. Ciri khasnya protein globular ini karena memang strukturnya dia bulat padat, dia mempunyai karakter yaitu yang pertama larut dalam air, kemudian bisa larut dalam asam, bisa larut dalam basa, dan bisa larut dalam etanol. Kemudian kalau protein yang kedua adalah protein serabut atau dikenal sebagai fibrous protein. Ini dia bentuknya memanjang, jadi seperti serat-serat ya. Nah, ini contohnya tadi kolagen. Struktur kolagen tadi kan fiber ya, jadi seperti berserat-serat. Atau contoh yang lain ini ada keratin. Nah, keratin pada rambut, bulu domba. Nah, ini bentuknya semacam fiber. Dan umumnya memang protein serabut ini dia merupakan protein struktural, dia fungsinya membangun struktur dari sel ya. Nah, ini khasnya, ini tidak larut dalam air, tidak larut dalam asam, tidak larut dalam basa, dan tidak larut dalam etanol. Jadi ada perbedaan antara globular dan serabut dari bentuk dan dari kelarutannya, itu bisa dibedakan. Nah, ini ilustrasinya. Nah, ini contoh struktur yang dia disebut sebagai fiber ya, fibrous protein. Sementara yang globular dia menggumpal membentuk bulat padat ya, seperti ini ya, myoglobin, hemoglobin, enzim itu rata-rata bentuknya globular. Selanjutnya tentang denaturasi protein. Denaturasi protein, kita sering memasak protein, masak telur lah, misalnya goreng telur atau merebus telur, maka tiba-tiba telur itu akan menggumpal, mengeras. Nah, itu yang disebut sebagai denaturasi protein. Jadi secara fisik bisa kita lihat terjadi perubahan pada protein, pada telur itu terjadi perubahan. Nah, kalau dilihat secara mikro, ternyata denaturasi protein ini merupakan peristiwa perubahan struktur. Jadi ada perubahan struktur secara lengkap ya di dalam protein. Nah, biasanya perubahan struktur itu hanya sampai perubahan struktur sekunder ya. Jadi mengganggu interaksi sekunder, tersier, dan kuarterner. Tapi untuk struktur primernya itu masih tidak berubah ya. Jadi artinya asam amino itu tidak berubah ya. Jadi kandungan asam amino ini tidak akan rusak ketika protein itu mengalami suatu denaturasi. Denaturasi ini bisa terjadi karena suhu. Jadi tadi misalnya contohnya kita memasak telur, atau penambahan garam. Penambahan garam itu juga akan mengganggu stabilitas protein, atau penambahan enzim-enzim tertentu. Ini adalah ilustrasi di mana terjadi perubahan struktur ya, jadi dari protein. Misalnya ini yang awalnya adalah seperti ini, karena panas dia akan rusak ya. Jadi interaksi akan terlepas ya. Kemudian ini akan terjadi terkoagulasi kembali ya. Jadi proses denaturasi ini kemudian diikuti oleh proses koagulasi. Koagulasi itu hanya karena dia menggumpal ya. Jadi menggumpal tetapi tidak kembali terjadi interaksi antara struktur-struktur yang sudah rusak tadi. Ya, struktur sekunder tersier itu tidak terjadi ya. Dia hanya menggumpal ya, menggumpal karena terjadinya panas ya. Peristiwa denaturasi protein ini akan menyebabkan protein itu berkurang kelarutannya. Yang tadi mungkin dia albumin ya. Albumin kita pecahkan di dalam gelas, kemudian kita tambahkan air, maka dia akan lebih mudah larut ya. Lebih mudah larut dalam air ya, atau kita larutkan dalam etanol, itu akan larut.
Tetapi ketika protein sudah mengalami denaturasi, jadi misalnya proteinnya sudah, telurnya sudah mengeras ya, jadi sudah matang istilahnya kita, karena sudah direbus sudah matang, kita larutkan dalam air, maka dia tidak akan larut, tidak mungkin bisa larut. Nah, kenapa? Ya tadi karena sudah rusak struktur proteinnya, kemudian dia sudah menggumpal ya, dia sudah terkoagulasi. Nah, itu menyebabkan dia tidak bisa larut dalam air. Tapi kalau kita lihat memang ya, kenapa kok dia bisa seperti itu? Nah, ternyata lapisan molekul protein itu akan berubah ya. Jadi lapisan molekul protein bagian dalam yang itu bersifat hidrofobik. Hidrofobik itu dia tidak suka air. Nah, itu ketika terjadi proses denaturasi, dia akan berbalik keluar ya, dia akan berbalik keluar. Nah, sedangkan yang bagian luar yang tadinya bersifat hidrofil ya, jadi ada sisi yang dia tadi suka air, itu dia akan terlipat ke dalam. Jadi lapisan luarnya menjadi hidrofobik dan lapisan dalamnya dia menjadi hidrofilik. Nah, itulah yang akan menyebabkan protein itu dia akan menggumpal dan dia tidak bisa larut di dalam pelarutnya. Kemudian ciri khas yang lain ya, viskositasnya ini akan bertambah ya, dan molekulnya ini akan mengembang dan menjadi asimetrik ya. Demikian juga dengan sudut putaran optiknya itu juga akan meningkat ya. Kemudian enzim-enzim yang gugus prostetiknya itu terdiri dari protein, tentu saja ini dia akan kehilangan fungsinya ketika enzim itu mengalami denaturasi ya. Kenapa? Karena ya proteinnya sudah hilang, strukturnya sudah berubah, sehingga aktivitasnya sebagai enzim itu sudah tidak bisa digunakan kembali. Jadi sudah tidak berfungsi. Kemudian tentang kelebihan protein. Nah, kelebihan protein ini mungkin dampaknya akan sedikit lebih berat dibanding dengan kelebihan dari karbohidrat dan lipid ya. Kalau kelebihan protein itu, karena memang protein itu dibutuhkan oleh tubuh kan sesuai dengan kebutuhan, dan sisanya ketika terkandung banyak protein dalam tubuh itu ada senyawa yang diubah dalam proses metabolisme protein, itu yang disebut sebagai urea. Jadi ada senyawa-senyawa nitrogen dan asam amino yang hasil dari hidrolisis protein itu akan diubah menjadi senyawa nitrogen di dalam tubuh. Nah, senyawa nitrogen di dalam tubuh ini tidak bisa berada dalam jumlah yang banyak. Contohnya urea ya. Urea itu harus dikeluarkan di dalam tubuh ya. Biasanya akan diubah menjadi akan dikeluarkan melalui urin ya. Jadi ada diubah menjadi, tapi sebelum dikeluarkan menjadi urin itu akan diubah menjadi senyawa yang lain sehingga nanti bisa masuk ke dalam urin dan itu dikeluarkan. Nah, kelebihan protein ini akan mengganggu metabolisme protein di dalam hati, karena hati itu fungsinya dia mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan atau zat-zat toksik di dalam tubuh. Contohnya apa ya tadi, nitrogen. Senyawa-senyawa nitrogen itu ketika tidak dibutuhkan dia akan menjadi senyawa yang toksik ya. Nah, itu menyebabkan hati bekerja lebih berat ya, termasuk ginjal, karena salah satu tempat keluarnya senyawa hasil dari metabolisme itu adalah melalui urin, dan itu diproses melalui ginjal terlebih dahulu. Akibatnya kerja ginjal juga akan terganggu ya. Kemudian ternyata kelebihan protein itu juga akan menyebabkan kurang kalsium ya, dan akhirnya akan menyebabkan osteoporosis. Kemudian akan menyebabkan sulit buang air besar ya. Kenapa? Karena protein itu merupakan pembentuk asam ya. Jadi terlalu banyak protein, asam di dalam tubuh itu akan naik ya. Itu akan menyebabkan kelebihan asupan protein dan kadar keasaman tubuh meningkat ya. Nah, akhirnya darah juga akan menjadi asam ya, termasuk di dalam jaringan. Nah, kondisi ini yang disebut sebagai asidosis ya, yaitu ditandai dengan gangguan pencernaan. Contohnya
kembung, sakit mas, sembelit ya, tadi yang menyebabkan dia kurang air besar, kemudian beberapa gejala-gejala dari asidosis yang lain. Nah, ini yang dikhawatirkan ketika tubuh itu kelebihan protein. Sementara untuk kekurangan protein ini itu akan menyebabkan gangguan pertumbuhan ya. Nah, ini yang terkenal ada penyakit marasmus dan penyakit kwashiorkor ya. Ini biasanya menimpa individu di bawah 5 tahun, biasanya anak-anak yang baru masa pertumbuhan. Ketika kekurangan protein itu akan menyebabkan gizi buruk ya. Nah, itu kalau dibiarkan terus-menerus maka akan mengalami kwashiorkor atau marasmus. Oke, selanjutnya tentang asam amino ya. Jadi protein itu ketika diuraikan di dalam tubuh dia akan menghasilkan asam amino. Ya, termasuk sintesis protein itu berasal dari asam-asam amino. Kita makan telur ya, konsumsi makanan-makanan yang mengandung protein, maka di dalam tubuh akan diubah menjadi asam amino. Asam amino itu menjadi unit dasar dari struktur protein, dan strukturnya dia seperti ini. Dia mengandung karboksilat ya, di sini ada COOH karboksilat, ada gugus amino, ada hidrogen. Nah, ini adalah gugus-gugus yang pasti ada di dalam asam amino. Jadi ini khas dari asam amino. Kemudian ada rantai samping ya, gugus samping. Nah, perbedaan antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain itu dibedakan dari rantai sampingnya ya. Ada lebih dari 300 jenis asam amino yang sudah ditemukan di alam, tetapi memang hanya ada 20 jenis yang itu menjadi penyusun protein ya. Dan dari 20 jenis itu ada 10 jenis yang itu bisa disintesis dalam tubuh dan sisanya itu tidak bisa disintesis oleh tubuh ya. Ini adalah reaksi pembentukan polipeptida dari alanin dan serin ya. Di sini ada gugus N-terminus dan ada gugus C-terminus ya. Jadi di setiap rantai protein itu ada gugus N-terminus yang dimana gugus N-terminus ini merupakan asam amino yang masih mengandung gugus amina. Sementara C-terminus ini gugus ujung yang satunya itu yang masih mengandung asam karboksilat. Kemudian berdasarkan jumlah asam aminonya itu ada beberapa pembagian rantai asam amino. Itu yang pertama disebut sebagai peptida, ada dipeptida, ada tripeptida, ada polipeptida ya. Ini dilihat dari jumlah asam aminonya kurang dari 50. Nah, yang disebut sebagai protein itu ketika jumlahnya lebih dari 50. Nah, biasanya 100 sampai 10.000 jenis bukan jenis ya, 100 sampai 10.000 asam amino. Jadi ini perbedaan antara peptida sama protein. Nah, ini rantainya ini panjang sekali ya kalau dia protein ya. Jadi sampai 100 sampai 10.000 asam amino. Kemudian sifat asam amino ya. Jadi asam amino ini kan memang khas ya. Dia sifat-sifat asam amino itu terbawa sampai ketika dia sudah membentuk suatu protein. Yang pertama amfoter. Apa yang disebut amfoter? Amfoter itu merupakan suatu senyawa yang bisa bereaksi dengan asam dan bisa bereaksi dengan basa. Itu disebut sebagai amfoter atau istilah lainnya amfiprotik ya. Jadi dalam kondisi asam dia bisa bereaksi dengan basa dan dalam kondisi basa dia bisa bereaksi dengan asam ya. Kenapa? Karena dia punya gugus amino dan punya gugus asam ya. Kemudian ion Zwitter, ini kurang I, ada ion Zwitter. Jadi ion Zwitter itu adalah ion yang itu dia punya sisi positif dan punya sisi negatif, Zwitter ya. Jadi dia kadang disebut sebagai ion dipolar ya, di mana ada muatan positif dan ada muatan negatif ya. Nah, ini adalah ion Zwitter ya. Jadi ion Zwitter itu ini posisi yang di tengah ya. Ini yang di tengah itu adalah ion yang sifatnya netral. Jadi posisi dia tidak bermuatan ya. Walaupun di sini ada ujung positif, di sini ada ujung negatif, maka ini ketika bergabung positif negatif itu akan saling menetralkan ya.
Nah, dia dikatakan ion Zwitter ketika si asam amino ini dia mempunyai satu sisi yang positif ini ya, ada H3N plus saja, sementara COOH-nya di sini dia tidak ada sisi negatif atau lengkapnya, jadi ada H-nya dia tidak kehilangan H di sini. Sementara nah ini posisinya yang di sini ya, karena dia bermuatan positif, dia sifatnya pH-nya asam ya, pH-nya asam, jadi pKa-nya sangat rendah ya, pH-nya 2,3 ya. Nah, sementara yang ini pH-nya basa ya, kapan? Ketika ya si asam karboksilat gugusnya ini dia kehilangan H, jadi dia membentuk ion negatif ya, ion negatif. Nah, ini akan menyebabkan dia bersifat basa, jadi pH-nya ada sekitar 9,6 ya di sini, 9,6. Nah, yang tengah-tengah ini merupakan posisi yang disebut sebagai titik isoelektrik ya. Di sini ada PI ya. PI ini menunjukkan titik isoelektrik. Titik isoelektrik itu posisi di mana ion itu netral. Jadi ada sisi positif dan negatif, tapi dia saling menghilangkan, jadi netral. Nah, itu disebut sebagai ion titik isoelektrik. Nah, ini cara menentukan titik isoelektrik itu dilihat dari harga pH ketika asam amino itu bersifat asam dan ketika asam amino itu bersifat basa. Jadi tinggal dibagi dua ya. Maka titik isoelektriknya di sini contohnya ada glisin ya, ini ya, nilainya 5,95. Dan masing-masing asam amino itu mempunyai titik isoelektrik yang berbeda-beda ya. Sifat yang ketiga, dia optis aktif ya. Optis aktif itu dia ciri khasnya ya. Jadi suatu senyawa ketika dia disebut sebagai optis aktif karena dia mempunyai C asimetris ya, atau C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, contohnya asam amino kan ada gugus H, COOH, ada NH2 dan ada gugus samping. Nah, ini yang menyebabkan C-nya, C yang di sini ya. Nah, ini C yang itu dia mengikat 4 gugus yang berbeda dan dia mempunyai sifat optis aktif. Dia bisa memutar bidang polarisasi cahaya sehingga ada yang dinamakan sebagai L-serin dan ada D-serin. Sama-sama senyawanya serin, tapi ada posisi L, ada posisi D. Jadi posisi L dan D ini saling bercermin ya, mirror. Jadi kalau kita ngaca itu kan kita sama persis dengan bayangan kita, cuman kan kita posisinya berbeda, kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Nah, inilah yang disebut sebagai stereoisomer. Jadi ada berisomer ya, mirror plane karena efek dari kemampuannya sebagai senyawa optis aktif. Jadi ada L-serin, ada D-serin ya. Oke, selanjutnya klasifikasi asam amino ya. Ada kelompok asam amino. Ini dibagi berdasarkan struktur kimia ya. Ada asam amino monokarboksilat. Jadi ada satu amino, gugus amina maksudnya. Kemudian ada mono, satu dari gugus karboksilat. Kemudian kelompok asam amino yang mengandung sulfur. Ada asam amino yang monoamino tapi karboksilatnya ada 2, dikarboksilat. Ada kelompok asam amino dasar, ini yang menjadi struktur dasar ya. Kemudian ada aromatis, ini ada heterosiklik. Nah, kemudian macam-macam asam amino beserta singkatannya. Jadi nanti yang kita kenal biasa nulisnya nggak panjang-panjang ya. Ada itu berarti alanin, ARGO arginin ya, ASPO asam aspartat. Nah, dan seterusnya. Ini udah ada 20 jenis ya. Nanti tinggal sering-sering dilihat ya, sehingga nanti lama-lama bisa hafal ya. Alanin, arginin, asam aspartat, asparagin, sitesin, asam glutamat, glutamin ya. Oke, lanjutkan. Ini asam amino dengan gugus R non polar alifatik. Jadi ini berdasarkan gugus fungsinya. Ada gugus R itu rantai samping yang sifatnya non polar tapi rantai alifatik ya, rantai
terbuka ya. Glisin, alanin ya. Jadi ini ada yang tanda pink di sini. Nah, itu menjadi khas dari rantai sampingnya yang itu merupakan non polar ya. Dari alanin, chlorine, valin, leusin, isoleusin, dan metionin. Ini gugus R polar, tapi tak bermuatan. Biasanya dari ini yang tanda merah ini pink. Ini polarnya sumbernya dari OH ini. Ini ada OH ya. Di sini ada S. S ini punya elektron yang banyak. Kemudian di sini ada N, ada karbonil. Nah, ini netral semua, tetapi dia senyawa-senyawa yang polar ya. Kemudian aromatis, ciri khas aromatis itu apa? Ini ya, dia mengandung cincin benzena. Ini yang disebut sebagai senyawa aromatis ya. Ada 3 ya, fenilalanin, tirosin, sama triptofan. Oke, selanjutnya yang polar tetapi bermuatan positif atau yang sifatnya basah ya. Ini ya ciri khasnya, ada NH3, di sini ada NH2, ini di sini ada NH3. Di sini ya, basahnya ini sebenarnya NH ini basah, memberikan sifat basah. Di sini juga ada NH, ini yang memberikan sifat basah, ini juga NH ya, ini sifat basah. Ada lisin, arginin, sama histidin. Kemudian yang polar tapi bermuatan negatif atau asam ya. Nah, ini COO-min, kemudian COO-min, ini ada 2, aspartat sama glutamat ya, akhirannya tat biasanya. Nah, berdasarkan kemampuan tubuh mensintesis asam amino, ada asam amino esensial, ini tidak bisa disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Kemudian ada asam amino non-esensial, itu bisa disintesis oleh tubuh. Ada asam amino esensial kondisional, jadi dibutuhkan oleh tubuh tetapi tidak bisa disintesis. Kenapa? Karena kekurangan, misalnya kekurangan prekursor atau dalam kondisi sakit, itu akan menyebabkan tubuh kita membutuhkan sumber dari luar sehingga membantu proses sintesis protein tadi. Nah, ini yang masuk ke dalam kelompok asam amino esensial dan kelompok asam amino non esensial. Silakan nanti dibaca sendiri. Baik, Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya rasa sudah cukup untuk materi yang saya berikan. Saya sangat berharap kalian bisa belajar sendiri di rumah dan bisa belajar di luar dari sumber yang saya berikan ini. Jadi silahkan kalian mencari sumber-sumber referensi yang lain yang terkait dengan protein dan asam amino. Jika ada pertanyaan, jika ada yang perlu didiskusikan, saya sangat terbuka. Boleh kalian datang langsung ke kampus atau juga boleh melalui WA atau komen di dalam kolom komentar di Edmodo. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar, semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.